Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana? Apakah sudah nyaman? Baik. Selamat siang, Angel. Selamat siang, Ibu. Senang bertemu denganmu hari ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Ibu. Baik, terima kasih karena kamu sudah hadir di sesi konseling hari ini. Saya tahu ini mungkin pengalaman yang baru atau tidak mudah, tapi saya menghargai langkah yang sudah kamu ambil. Apakah kamu merasa cukup nyaman sekarang? Ya, Bu, cukup nyaman. Baik, Angel, sebelum sesi konseling kita ini dimulai, kita ada kesepakatan waktu. Dan sesi kali ini kita akan melaksanakannya dengan 45 menit. Apakah kamu setuju? Ibu. Oke, baik. Untuk memulainya, saya ingin mendengarkan apa yang membuatmu memutuskan datang ke ruang konseling hari ini. Kamu bisa mulai dari hal yang paling ingin kamu ceritakan. Sebenarnya saya juga bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini jadi gampang stres, susah tidur, dan kadang jadi malas ke sekolah, Bu. Terima kasih sudah berbagi. Saat kamu bilang kamu stres dan susah tidur, apakah kamu tahu apa yang memicunya? Biasanya kalau ada jadwal presentasi di sekolah, saya langsung merasa panik. Saya nggak bisa tidur, susah makan, dan rasanya seperti mau kabur saja, Bu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa momen-momen ketika kamu harus tampil di depan kelas cukup membuat kamu merasa tertekan ya? Ya, Bu, saya gemetar, suara bergetar, dan pikiran saya kacau. Saya takut salah ngomong dan takut ditertawakan, Bu. Itu pasti membuatmu merasa sangat tidak nyaman. Sejak kapan kamu mengalami perasaan seperti ini? Sejak kelas 10, waktu saya salah ngomong saat presentasi bahasa Indonesia, teman-teman tertawa. Sejak itu saya takut banget, Bu. Kalau tahu ada jadwal tampil, saya lebih memilih untuk bolos. Saya bisa memahami bagaimana pengalamanmu itu bisa berdampak besar. Jadi, sejak kejadian itu kamu sering bolos ketika ada kegiatan presentasi. Ya, Bu, saya malu dan takut. Saya juga nggak bisa fokus belajar kalau tahu harus tampil. Angel, apa yang kamu ceritakan itu sangat penting. Saya menghargai keberanianmu untuk terbuka. Perasaan takut, malu, atau cemas yang saat kamu tampil itu adalah hal yang sering dialami oleh banyak orang. Tapi itu bisa kita atasi. Jadi dalam sesi ini dan beberapa sesi ke depan kita akan bekerja sama untuk membantu mengelola rasa cemasmu. Saya akan menggunakan pendekatan dalam teknik konseling. Apakah kamu bersedia mencobanya? Ya, Bu, saya ingin berubah, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Itu langkah awal yang sangat baik. Kita akan mulai dari belajar teknik relaksasi, kemudian menyusun daftar situasi yang membuatmu cemas, dan secara bertahap menghadapi situasi tersebut satu persatu melalui imajinasi sambil menerapkan relaksasi. Apakah kamu siap? Siap, Bu. Sekarang mari ya coba kita latihan pernapasan sederhana untuk membantu menenangkan pikiran dan tubuhmu. Tutup matamu, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan, hembuskan secara perlahan lewat mulut. Sekali lagi tarik napasmu secara perlahan, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Bagaimana perasaanmu setelah latihan tadi, Angel? Lebih tenang, Bu. Lumayan lega. Bagus sekali. Kita akan lanjut menyusun daftar situasi yang membuatmu cemas. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, jadi di sini kamu bisa membayangkan sedang berbicara sendiri di kamar, berlatih berbicara di depan cermin, berlatih berbicara di depan satu teman dekat, presentasi di depan 3 atau 4 orang, presentasi di kelas kecil, di kelas yang besar, dan bisa presentasi sambil direkam video.
Sekarang kita akan mencoba membayangkan situasi pertama dalam daftar kita, yaitu membayangkan sedang berbicara sendiri di kamar. Untuk itu, kamu bisa tutup mata kamu. Bayangkan dirimu berada di kamarmu. Kamu sendirian dan mulai berbicara dengan suara pelan. Perhatikan apa yang kamu rasakan di tubuhmu. Ingat untuk terus bernapas perlahan seperti tadi. Jika kamu merasa ada sedikit ketegangan, fokuskan kembali pada napasmu yang tenang. Selesai. Apa yang kamu rasakan, Angel? Awalnya cemas, tapi bisa berkurang dengan napas perlahan. Bagus sekali. Itu tanda bahwa kamu mulai bisa mengelola kecemasanmu. Angel, selain latihan relaksasi dan membayangkan situasi-situasi yang memicu kecemasan ini, saya ingin memberikan tugas tambahan. Tugas apa, Bu? Tugas ini berhubungan dengan kebiasaan membolosmu di sekolah. Kita sudah tahu bahwa membolos itu adalah bentuk penghindaran dari kecemasan. Tapi kalau kita terus menghindar, kecemasan itu justru akan semakin kuat. Karena itu, mulai minggu ini kamu harus berkomitmen untuk hadir di sekolah setiap hari, meskipun kamu merasa cemas. Baik, Bu, saya akan coba. Tidak masalah jika kamu belum bisa langsung presentasi, tapi yang penting kamu hadir di sekolah. Itu adalah langkah awal yang sangat berarti. Selain itu, catat dalam buku kecilmu situasi apa yang membuatmu ingin bolos, apa yang kamu rasakan, dan bagaimana kamu menghadapinya. Baik, Bu, saya akan hadir dan mencatat semuanya. Mulai mereka ulang ya, berpotong ya. Baik Ibu. Baik, Bu, saya akan hadir dan mencatat semuanya. Bagus Angel, saya bangga kamu bersedia berusaha mengubah pikiranmu. Kita akan evaluasi semua latihan dan catatanmu di sisi berikutnya. Baik, Bu. Baik, karena waktu kita sudah selesai, sampai di sini dulu sesi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya Angel, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih banyak, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari Ibu Andra. Halo, selamat siang. Silakan masuk. Silakan duduk. Oke. Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Senang bertemu denganmu lagi ya Angel. Bagaimana kabarmu minggu ini? Cukup baik, Bu. Saya mencoba mengikuti tugas-tugas yang Ibu berikan. Itu kabar baik. Saya bangga karena kamu tetap berusaha. Mari kita bahas bersama bagaimana hasil dari latihanmu. Kita mulai dari latihan relaksasi dan visualisasi. Apakah kamu rutin melakukannya? Saya melakukannya setiap hari, Bu. Awalnya agak sulit fokus, tapi lama-lama bisa lebih tenang. Bagus Angel, kamu sudah menunjukkan kemajuan. Bagaimana reaksi tubuhmu saat membayangkan berbicara di depan cermin? Masih sedikit gugup, tapi tidak segugup sebelumnya. Saya tarik napas pelan seperti yang Ibu ajarkan. Sangat baik, itu tandanya kamu mulai menguasai teknik relaksasi untuk mengendalikan kecemasan. Bagaimana dengan kehadiran di sekolah dan pencatatan dorongan membolosmu? Saya hadir setiap hari, meskipun sempat ingin bolos pas ada tugas presentasi kelompok. Tapi saya tetap masuk dan hanya bantu di belakang layar. Itu langkah besar Angel, kamu sudah mengurangi perilaku menghindar. Boleh saya lihat catatanmu? Oke Angel, saya sudah melihat catatanmu. Hari ini kita akan melanjutkan visualisasi untuk 2 situasi berikutnya, yaitu berlatih berbicara di depan 1 teman dan 3 teman. Kita akan mulai dengan relaksasi napas dalam dulu ya. Oke, sekarang tarik napas perlahan.
tahan, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi ya, tarik napas perlahan, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Sekarang, Ibu minta kamu bayangkan kamu berdiri di depan satu teman dekat dan menyampaikan isi presentasimu. Bayangkan dengan jelas, suaramu tenang, tubuhmu rileks. Sekarang tutup mata. Bayangkan dirimu di depan satu teman dan sampaikan isi presentasimu. Bayangkan dengan jelas, suaramu tenang, tubuhmu rileks. Selesai. Apa yang kamu rasakan sekarang, Angel? Cemas sedikit, tapi lebih tenang dibanding sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut dengan membayangkan berbicara di depan 3 teman. Gunakan teknik napas yang tadi ya. Sekarang pejamkan matamu. Bayangkan kamu berbicara di depan 3 temanmu. Dan kamu menyampaikan isi presentasimu. Suaramu tenang, tubuhmu rileks. Jika kamu merasa gugup, kamu bisa tarik napas perlahan, tahan, dan hembuskan. Selesai. Bagaimana perasaanmu kali ini, Angel? Awalnya deg-degan, tapi makin lama lebih percaya diri. Sangat bagus. Ini menunjukkan keberhasilan destinasi secara bertahap. Minggu ini kamu akan mulai praktik langsung, yaitu berlatih bicara singkat di depan satu teman secara sungguhan. Dan jika siap, 3 teman sekaligus. Juga lanjutkan visualisasi tahap berikutnya, yaitu presentasi di kelas kecil. Baik Bu, saya akan coba. Ingat Angel, untuk tetap mencatat emosi dan reaksi tubuhmu ya. Catatan itu sangat membantu untuk melihat perkembanganmu. Siap Bu, saya akan terus berlatih. Oke, jadi waktu kita sudah selesai. Sampai sini dulu sesi kita hari ini. Terima kasih untuk komitmenmu, Angel. Terima kasih juga Bu, sampai ketemu di sesi berikutnya. Mari Ibu antar. Oke. Halo Angel, mari silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana? Apakah sudah nyaman? Senang melihatmu lagi, Angel. Bagaimana kabarmu hari ini? Lebih baik Bu, saya punya kabar gembira. Wah, saya senang mendengarnya. Coba ceritakan. Kemarin saya berhasil presentasi di kelas kecil Bu. Memang masih gugup, tapi saya bisa menyelesaikannya. Luar biasa, Angel. Kamu sudah sampai pada tahap yang sebelumnya sangat kamu takuti. Latihan napas dan visualisasi sangat membantu. Saya merasa lebih siap dan tidak langsung panik. Bagaimana reaksi teman-teman dan gurumu? Mereka mendukung dan memberikan semangat. Rasanya saya lebih percaya diri. Itu bukti bahwa usaha dan ketekunanmu berhasil, Angel. Saya sangat bangga dengan kemajuanmu. Kita sudah menyelesaikan hampir semua tahap hierarki kecemasanmu. Apakah kamu siap mencoba tahap terakhir, yaitu presentasi sambil direkam? Saya mau coba Bu. Mungkin saya akan minta teman membantu merekam saat latihan di rumah. Sangat bagus. Jangan lupa untuk tetap lakukan teknik relaksasi sebelum dan sesudah melakukan presentasi ya. Siap Bu. Oke. Sekarang mari kita refleksikan. Menurutmu apa pelajaran terbesar dari proses ini? Bahwa saya tidak harus sempurna saat bicara di depan orang. Dan bahwa rasa cemas bisa dilatih untuk dikendalikan. Angel, proses konseling kita akan berakhir. Tapi bukan berarti proses belajarmu berhenti. Kamu harus terus melatih diri dan menerapkan semua strategi yang sudah dipelajari. Terima kasih banyak Bu. Saya merasa jauh lebih baik sekarang.
Terus percaya pada dirimu, jika suatu saat kamu merasa butuh bantuan, ruang konseling ini selalu terbuka. Saya ucapkan selamat atas keberhasilanmu Angel, semoga langkah barumu membawa keberanian. Amin, terima kasih atas semua bantuannya, Bu. Iya, sama-sama Angel. Mari Ibu antar. Hati-hati.